Bisa jadi kenikmatan dan kemudahan dapat materi saat jadi pejabat itu lebih menggiurkan dibanding menjalankan usaha yang penuh risiko dan rekoso itu. Tapi pengusaha mana yang mampu melipat gandakan kekayaan dalam waktu singkat hingga ratusan miliar? Wah, kayak-kayaknya ini pemerintahan Prabowo mulai unjuk gigi. Ya, ini menurut pandangan Begawan ini. Ya, semoga begitulah. Jadi pemerintahan Prabowo semakin hebat ini ditunggu oleh rakyat bangsa Indonesia ini. Lah, mengerjakan proyek yang membuat para pengusaha bakal susah menyimpan kekayaannya ini adalah gebrakan Pak Prabowo ini. Sebab proyek bernama Koretak yang sudah berintegrasi data dan layanan akan mengoptimalisasi setoran pajak. Ini gebrakannya Pak Prabowo ini. Apapun pajak menjadi sebuah sebuah kekuatan dari pemasukan APBN, salah satunya pajak yang mencapai 82% dari semua pemasukan pajak. Nah, tentu yang jadi sorotan di perkara ini loh, masalah pajak ini. Ya, bungsunya Pak Jokowi ini. Kenapa yang tak bahas si Kaisang? Sebab bapak dan kedua kakaknya itu punya jabatan. Memang bapaknya sudah lengser, tapi masuk kembali ngurus perusahaan. Pergerakan kekayaannya belum melejit ini. Bisa jadi 6 bulan nanti sudah mulai ada perbedaan penghasilan. Nah, bila bicara Kaisang, itu bukan tentang pajak recehan loh. Bukan 1 juta, 2 juta. Kita tahulah siapa jaringan-jaringan yang bergerak bersamanya. Masyarakat paham. Ya, sekedar mengingatkan saja, dengan sistem integrasi ini seorang pengusaha kesulitan delik atau menyembunyikan perolehan pendapatan itu susah. Pajak yang harus disetorkan itu sesuai arus keuangan di rekening-rekening miliknya. Apa harus nyimpen duit cash yang jumlahnya triliunan. Bisa pangan rayap. Pasti di rekening. Lah, mau bagaimanapun isu-isu tentang kekayaan keluarga Jokowi sudah sering dibicarakan. Kemarin tuh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Pak Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan adanya upaya terobosan yang bisa membuat seseorang tak mungkin sembunyikan aset. Delik kekayaannya susah. Ini masyarakat harus ngerti nih. Matur nuwun, terima kasih untuk proyek-proyek ini. Karena yang punya kekayaan gede-gede itu ya mereka-mereka. Kalau rakyat kecil itu paling berapa lah. 5-10 miliar itu sudah gede. Malah secara khusus, mantan Menko Maritimnya era Jokowi ini mewanti-wanti secara khusus juga nih pada mantan pejabat nakal. Nih, saya mengatakan pejabat beling nih. Lah kok pesannya spesifik pada mantan pejabat nakal? Apa beneran ini ditujukan kepada keluarga Pak Jokowi? Mungkin Pak Luhut tahu. Dan di pikiran Begawan ini ya begitu. Mungkin Pak Luhut sudah paham apa yang dilakukan para itu sudah paham. Kok ya milih diksinya itu mantan pejabat itu loh. Bukan pejabat yang punya usaha misalnya ya sekarang lagi jalan itu. Atau politisi lah. Nah, mungkin hubungan Pak Jokowi sama Pak Luhut mulai merenggang. Mulai ragatruk, mulai rangamet itu. Ya kita semua tahu, usai lengser dari jabatan, keduanya blas. Rung tahu ketemu khusus tuh belum pernah. Nek ketemu di sebuah acara, jagong atau apa, atau di hadapan banyak orang ya mungkin sok sudah. Gitu. Kedua orang ini punya sejarah kedekatan yang cukup panjang. Kalau Begawan menilai sejak wali kota di Surakarta dulu itu sudah ada hubungan khusus antara Pak Luhut dengan Pak Jokowi. Ini nggak nuduh loh, ini hanya pengamatan Begawan. Sebagai orang yang dulu sangat tahu persis perjalanan Pak Jokowi sejak dari wali kota Surakarta. Nah, malah disebut-sebut awal mula jadi wali kota dan nama Jokowi menasional berkat bantuan Pak Luhut. Usai pelantikan presiden, meski berjanji istirahat dari kabinet,
Presiden Prabowo itu memberi kepercayaan lagi pada dia, pada Pak Luhut itu. Tidak di kementerian tapi, melainkan buat ngurus ekonomi nasional, sing luwih gede. Masih ditambah sebagai penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Dua jabatan yang makin meneguhkan betapa pentingnya Pak Luhut bagi seorang Prabowo. Ya mungkin sama-sama militer. Karena ada sebuah kedekatan, rasa emosionalnya sama-sama mantan TN itu. Nah, mau bagaimanapun sebagai bekas orang dekat Jokowi, ini tak prediksikan loh ini, mantan Menko Maritim itu ngerti beberapa besar aset-aset Presiden ke-7 Indonesia, termasuk keluarganya. Mbuh Gibran, Kaisang, Bobi, mungkin Pak Luhut itu paham. Nah, ini menurut pandangan saya aja itu, prediksi saya aja. Nah tentu termasuk yang sekarang ini dikelola sama si Kaisang. Apakah selama ini keluarga Jokowi tak cukup transparan atau jujur dalam menyerahkan pajak? Ya mboh, orang ngerti urusannya wong gede-gede termasuk Dirjen Pajak itu. Hanya diksi mantan pejabat itu terkesan memang diarahkan, dimaksudkan, disorotkan ke seseorang. Ada yang dibidik ini sama Pak Luhut ini. Nah memang sih, di kabinet pemerintahan yang lalu banyak pengusaha yang menjadi menteri. Mulai dari Prabowo, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Airlangga, Bahlil, dan masih banyak lainnya. Bukan mereka yang mau disasar, bukan. Sebab walau bagaimanapun, sebelum nama-nama tadi dikenal jadi pejabat, mereka sudah ngurus perusahaannya lama. Dia seorang pengusaha gede-gede semua. Dan tidak akan memanipulasi pajak. Oh iya ya, ini kan secara spesifik Pak Luhut nyebut mantan pejabat. Sedang nama-nama barusan isih do dadi pejabat kabeh lho. Yang tak sebut tadi. Ya ada Bahlil, ada Pak Airlangga kan masih jadi pejabat. Kalau mantan pejabat kan ada itu. Dibandingkan para menterinya. Nah, bisnis Jokowi sebenarnya ya usaha yang lumrah. Dalam arti nyari kelas perusahaan mebel kayak Rakapu, ya banyak itu. Namun hasil menjabat berbagai jabatan politik, lonjakan kekayaannya luar biasa. Ingat loh, terjun pertama sebagai kepala daerah, anak-anaknya masih sekolah. Masih tingkat SMP, SD, sama SMA. Nah tahun 2005, waktu mau jadi wali kota itu, kekayaan Jokowi itu cuma 10,7 miliar. Plus 25.000 US dollar. Pas ikut Pilgub DKI tahun 2012, jumlah turun. Malah cuma 2,64 miliar kampanye. Dan 17,7 US dollar. Nah tahun 2014, pertama kali jadi capres, kekayaannya bertambah. Langsung boom. 29,8 miliar dan 27,6 ribu US dollar. Ini saya nggak ngawur, ini ada catatannya ini. Setahun jelang purna tugas, LHKPN Presiden ke-7 itu tembus 95,8 miliar, sing tercatat. Sayangnya loh, berapa dolarnya Om Begawan tidak mendapatkan data. Lah bagi rakyat kecil kayak kita, kayak Om Begawan, lonjakan harta, ya ora masuk akal gitu. Tapi bagi orang kaya bisa jadi berbeda. Substansinya bukan di situ, bukan. Berapa elemen masyarakat ada yang meminta agar KPK mengusut korupsi, kasus-kasus korupsinya? Nah, ada. Nah, dosen sebuah universitas juga melaporkan 2 putra Jokowi ke KPK. Malah sejak 2022 itu. Namun KPK tidak pernah bergerak atas laporan itu. Begegek-gugek. Kalau di wayang itu Semar itu nek wong jenenge meneng wae itu begegek-gugek, enggak bergerak. Yang terbaru, beberapa aktivitas meminta KPK mengusut kasus korupsinya Pak Jokowi. Apalagi ada kabar OZZRP yang menyematkan Jokowi pemimpin terkorup di dunia nomor 2. Jadinya. Itu tadi yang tak sebut. Baru kekayaan bapaknya. Nah, Gibran waktu mendaftar Cawali, hartanya sudah 21 miliar toh. Nyambut gawe ini apa? Namun tahun lalu saat ikut kontestasi menjadi 25,5 miliar. Nah, si bungsu disebut-sebut memiliki harta yang jauh lebih gede dibandingkan kakaknya. Tahun ini aja punya 92 miliar. Sementara pada tahun 2021 PT Harapan Bangsa kita atau GK Hebat
borong saham pengelolaan tambak udang PT Pancamitra sebesar 8%. Atau bila dinominalkan rupiah itu mencapai 92 miliar. Lah berarti oke loh. Apa duitnya gue tuku saham semua kan ya tidak mungkin loh. Artinya kekayaan Kaisang bila tidak dibelikan saham hampir 200 miliar. Duit kok ngendi? Kayaknya apa ini? Saya nggak nuduh loh, ini cuma tanya loh. Dan apakah itu masuk akal? Pengusaha mana yang mampu melipat gandakan kekayaan dalam waktu singkat? Hingga ratusan miliar. Belum lagi kita dengar ada kerjasama usaha antara Kaisang dengan Raffi Ahmad. Yang nilainya pasti fantastis. Sebab lokasi dan luasannya cukup besar dan luar biasa di BSD. Pertengahan kemarin, tahun kemarin itu dengan usia relatif muda, kekayaannya mencapai ratusan miliar. Apakah dia setor pajak dengan tertib? Ini pertanyaan ini. Bisa jadi ini yang membuat Pak Luhut itu meradang, marah. Kita tahu loh, Kaisang lulus kuliah 2019 hanya butuh waktu 5 tahun. Pundi-pundi hartanya melebihi politisi yang pengusaha. Piye? Apa masyarakat nggak boleh tanya seperti itu? Tidak semua usaha Kaisang berjalan sukses. Bisnis tambaknya merugi hingga 210 miliar. Entah no, hartanya. Tapi masih banyak. Ngumber ya. Nah, Kaisang juga sempat disorot gegara kasus private jet. Yang kemudian perkara ini tidak diusut tuntas oleh KPK. Karena ya begegek tadi KPK. Beberapa kali selamat dari kasus, mungkin dilihat Ketua DEN sebagai ketidakadilan. Makanya pemerintah membangun sistem yang baru melalui Pak Luhut Binsar Panjaitan. Bengawan sih hanya melihat ini. Apa yang sudah muncul saja berbagai bisnis keluarga Jokowi terutama yang dipegang anak-anaknya. Sudah banyak yang kukutan. Di Solo itu semua tutup. Tetapi secara umum ada beberapa kasus yang nyenggol-nyenggol mereka. Misalnya nih, sebutan Blok Medan kepada Bobi. Itu ada kaitannya sama nama Bobi. Yang sekarang mau dilantik jadi Gubernur Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara terpilih loh. Tidak ada aparat hukum yang bergerak mendalami isu ini. Ya tanpa didalami, istilahnya Blok Medan ini ya hanya sebatas rumor, seakan-akan fitnah malahan. Mungkin bila kepingin kejelasan, monggo nanya-nanya ke warga Sumut. Utamanya Medan, bagaimana keluarga Bobi menjalani hidup di sana. Istilahnya Blok Medan itu kabarnya loh sebagai kode. Seorang pengusaha yang sedang ada urusan perkara izin tambang. Lah bila mau lancar ya harus dapat password itu loh. Oh ya nih, Kaisang sama Gibran waktu awal Jokowi menjabat presiden, mereka disebut-sebut memiliki berbagai macam usaha. Mulai dari markobar, sang pisang, mangkokku, game online, beragam aplikasi, serta yang lain lah. Tapi usaha-usaha itu sekarang tidak hanya kayak menghilang. Sulit kita cari. Mungkin bubruk. Atau bangkrut lah mungkin. Apakah mereka masih eksis? Nah, seorang pengusaha bakal mati-matian menjaga usahanya, bertahan. Sebab itu bagian dari sejarah hidupnya. Semua usaha-usaha perdagangan sudah dipegang Kaisang sejak Gibran jadi wali kota. Tetapi menemukan tempat di mana usaha-usaha yang tadi disebut, angel, nggak ketemu lah wong yang di Solo saja. Wis gak ngerti ya di mana merek-merek tadi ya. Menjajakan dagangannya, apa terus begitu jadi pejabat tidak penting mempertahankan usahanya? Ya mestinya tidak. Karena ini sejarah. Tolong Kompolnas kasih komentar nih, di kota mana yang masih menemukan markobar, martabak mereknya Gibran sama Kaisang ini, atau gerai sang pisang, angel toh. Mangkokku juga embuh itu. Apa ya isih eksis apa enggak, apa malah rapayu. Lah nek usaha bapaknya Rakabu masih jalan sih, meskipun pelan-pelan gitu. Tapi sejak Jokowi lengser, kok dia nggak ngunggah kembali ngurusi perusahaan. Bisa jadi kenikmatan dan kemudahan dapat materi saat jadi pejabat itu lebih menggiurkan dibanding menjalankan usaha yang penuh risiko dan rekoso itu. Tapi ini mengherankan. Setidaknya PT Rakabu, pemiliknya Pak Jokowi, usaha yang dia rilis mulai dari nol, itu diseriusi kembali. Kenapa? Di medsos Jokowi hampir belum pernah dia posting tentang itu. Tidakkah ini menandakan sesuatu? Dan di saat sekarang ini rakyat mati-matian mencari sesuap nasi. Para pejabat dengan mudah menambah jumlah kekayaannya. Aneh. Miris ini. Ini bukan perkara iri, bukan perkara serai dengki atau
pengusaha nggak boleh sukses dan hartanya naik berlipat kali ganda dalam waktu singkat. Bukan itu. Asalkan mereka meraihnya dengan usaha keras, tidak memanfaatkan jabatan, tidak ada yang salah dengan semua itu. Dan bila pun Kaisang dianggap sebagai milenial yang sukses, adakah contoh lain kesuksesan kilat seperti dirinya yang bisa kita temukan di para milenial Indonesia yang lain? Gak ada. Itulah pendapat teman-teman, semoga bisa dipahami dan jangan salah paham. Salam Begawan, salam Ngempol, jangan lupa subscribe. Dadah.